Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk edukasi cara menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Jadi hidup adalah tantangan, ditanggapi dengan bijak, melibatkan kombinasi antara penerimaan diri dan pola pikir yang positif dan tindakan proaktif. Jadi orang itu sendiri harus proaktif. Kunci utamanya adalah menerima situasi atau ikhlas atau ridho, fokus pada solusi, jalan yang emosional menjadi dijaga. Jadi kita fokus pada solusi, bukan dengan cara yang emosional, yang temperamen, dengan menjaga kesehatan mental. Jadi orang kalau sehat, mentalnya juga harus kuat. Itu mengambil hikmah, tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Berikut adalah panduan praktis berdasarkan prinsip kebijaksanaan untuk cara menghadapi tantangan hidup dengan bijak, yaitu mengubah pola pikir. Jadi pola pikir ini sangat penting ya, mindset. Jawabnya enak disebut mindset, yaitu pola pikir. Kita terima kenyataan dan ikhlas, tapi harus ada upaya bahwa kesulitan itu ada jalan keluar. Karena kesulitan itu adalah bagian dari hidup. Menerima kenyataan. Nah, di hidup ini juga harus kita terima dengan ikhlas. Sehingga membantu untuk memerangi agar mental kita sehingga tidak kalah. Jadi kalau sudah kalah mentalnya itu berarti dia memang pasrah ya, ini tidak baik. Jadi dia mentalnya itu harus percaya diri, mentalnya itu harus ikhlas dan tidak mudah menyerah, tapi tenang dalam menghadapi persoalan tantangan hidup yang bijak. Selanjutnya fokus pada hal yang bisa dikontrol. Jadi kita bagaimanapun keterbatasan kita harus kita kontrol. Kita sudah berbuat apa-apa rencana kita itu. Jangan membuang energi yang tidak pantas dilakukan di luar kendali. Jadi kita fokus agar tidak sia-sia mendapatkan tindakan, mendapatkan respon, mendapatkan keputusan untuk diri kita sendiri. Sehingga cara mengatasi tantangan hidup dengan bijak itu tadi, fokus pada hal yang bisa dikontrol. Yang kedua yang harus kita pegang adalah dipandang sebagai pembelajaran. Jadi jangan persoalannya yang itu kita udah berupaya itu lagi. Itu berarti tidak menjadikan pembelajaran. Jadi hidup ini bagi akademis lah. Hidup ini kita yang sudah dijalani ini jangan terulang lagi. Jadi disebut dengan pembelajaran. Melihat masalah yang lalu, jadi yang kecil jangan dibesar-besarkan, sehingga cara untuk tumbuh bukan sebagai hukuman. Jadi ini pada umumnya kita pembelajaran itu kurang dipedomani, ya akibatnya menjadi hukuman, ya gagal lagi. Mereka yang sudah berhasil itu pernah gagal, dia jatuh dan bangun, sehingga dia mempunyai ketenangan, mendapatkan optimis dengan positif. Jadi orang yang optimis, tidak pesimis. Jadi semangat untuk mau mengubah pola pikir, yaitu disebut dengan optimis. Dia tidak berpemikiran negatif, dia berpemikiran positif terus. Jadi kalau sudah berpemikiran dia positif, tentu ada kejujuran di sana, ada niat di sana, ada upaya di sana, ada kegiatan di sana, agar tetap termotivasi. Jadi kita termotivasi sehingga ada kegiatan atau action tadi. Kita ada positif,
kita juga mempunyai optimis, maka ada kegiatan. Apa dalam kegiatan tersebut yang disebut dengan tindakan proaktif atau action? Ya, cara akar permasalahannya kita cari. Kalau kita mau mendapatkan cara menghadapi tantangan hidup yang bijaksana, jadi kita cari akar permasalahannya. Syarat yang efektif bagaimana? Jadi tidak menjadi gejala, tidak menjadi penyebab. Yang kedua, tutup. Jadi tetapkan tujuan sehingga realistis. Jangan nanti kita tidak realistis. Harus kita buat rencana yang bisa dilakukan, langkah-langkahnya yang memang menunjukkan ke positif. Jangan mengambil langkah yang keluar sehingga pasrah menyalahkan, saling menyalahkan, sehingga kita bisa keluar dari situasi sulit. Selanjutnya, berani mengambil keputusan. Bagaimanapun keputusan itu ada ruginya, ya. Nggak ada keputusan itu yang untung semua. Namun kalau sudah kita bertujuan, kita optimis, kita ikhlas, kita punya motivasi sehingga berani mengambil keputusan. Gimana untuk mengubah keadaan? Kita harus mengambil keputusan kalau kita ingin tantangan hidup itu yang bijaksana. Pengelolaan emosional dan mental, dia harus dikelola emosional kita dengan cara itu tadi, makan yang cukup, istirahat yang cukup, sehingga kita sehat. Jadi orang kalau takwa dia tentu dia mempunyai tabah. Ya. Jangan dia 5 waktu tetap ikut berjamaah, tapi orangnya tidak tabah, tidak ridho. Ini tidak. Supaya tantangan hidup itu dalam keadaan bijaksana, kita harus tabah. Langkah waktu untuk diri kita dilihat. Jadi langkah waktu untuk diri sendiri itu, apakah kemampuan itu ada pedoman apa, panduannya apa, hubungannya bagaimana, sehingga kita pastikan mental kita tetap terjaga dengan isyarat atau melakukan hal yang disukai, supaya tantangan hidup itu memang bijaksana. Maafkan diri dan orang lain, sehingga tidak mau menyalahkan saja, harus memaafkan juga. Kalau orang yang ingin bijaksana tantangan hidup, lepaskan beban dendam atau penyesalan agar lebih tenang. Jadi kalau orang sudah memaafkan diri orang lain, tentu dia tenang. Yang keempat, mencari dukungan dan spiritual. Itu tadi, mencari dukungan. Bicara dengan teman, dengan sejawat kerja, dengan sesama teman peguyupan, sesama alumni sekolah, sesama teman kerja, sehingga berpemikiran yang profesional, sehingga kita bijaksana. Dengan keputusan bijaksana tantangan hidup ini, perlu juga kita bergaul dengan yang positif. Jadi bergaul, kalau kita ingin menjadi pilot, ya minimal tahu ada pramugari, minimal tahu ada nama perusahaan penerbangan. Jangan nanti cita-cita tidak sesuai dengan kemampuan. Oleh sebab itu kita disuruh bergaul dengan nilai positif. Kalau lingkungannya sudah positif, membantu membangun motivasi. Pendekatan spiritual juga demikian, sehingga berserah diri, karena kita ingin tantangan hidup itu dengan bijaksana. Dapat menempa diri, jadi ini kita ambil supaya kita bijaksana tantangan hidup itu. Ini dianggap kita menjadi menempa diri kita, karena pembelajaran itu dari hambatan-hambatan kita. Yang lebih baik dan lebih tangguh serta bijaksana. Waktu kita terbatas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.